Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Racing. Oke, di sore kali ini Bapak Racing akan ngajak kalian untuk review R25 ini. Di tahun 2023 ini kira-kira masih worth it nggak dibanding dengan motor-motor pesaingnya ya, geng sayap dan geng hijau ya. Oke, kita akan bicara kelebihan dan kekurangannya sambil jalan aja biar kita santuy sambil menikmati pemandangan yang indah. Oke, teman-teman yang baru gabung, pemilik owner R25 atau siapa saja yang nonton video ini, jangan lupa like, subscribe, and share informasi yang kami akan ulas. Semoga bermanfaat. Jangan skip videonya, semoga bermanfaat. Yuk, let's go. Oke, teman-teman sekalian, R25 ini kan udah dibeli setahun yang lalu ya bagi Bapak Racing. Jadi Bapak Racing sudah lumayan nih tahu banyak tentang R25 ini, terutama ya R25 nya sendiri gitu ya. Nah, ada beberapa kekurangan dan kelebihan yang bisa kita ulas di kesempatan kali ini. Terutama kita akan bicara kelebihannya dulu ya. Ini kelebihan saya urutkan dari yang paling utama nih. Kenapa Bapak Racing ambil R25 ini ya? Oke, kelebihan pertamanya adalah harganya tentunya ya. Di tahun 2022 kemarin ya, dan 2023 ini kayaknya juga nggak akan berubah terlalu drastis. Kenapa pilih R25? Tentunya karena harganya yang miring guys ya. Di antara kelas 250 cc yang dia lahirnya bareng misalnya yang lahirnya bareng itu, atau dibanding dengan motor yang zaman sekarang, harga R25 old ini karena adanya bekas ya, kita bekas ya. Ya tentunya adalah harganya murah banget guys dibanding kompetitornya yang lahir di tahun yang sama. Apalagi kalau dibanding dengan motor yang baru lahir 2 tahun ini misal contoh, ya jelas R25 harganya paling murah. Itu yang membuat Bapak Racing akhirnya meminang untuk R25 ini buat kendaraan 250 cc milik Bapak Racing ya. Nah kemudian alasan berikutnya, kelebihannya selain harganya murah, yang berikutnya masih bicara tentang murah, yaitu adalah spare partnya yang super duper murah guys. Yamaha kita ketahui bersama adalah pabrikan yang sangat transparan yang tentang harga spare part motornya ya. Kita bisa download katalog Yamaha di Play Store atau App Store. Kita bisa lihat harga dari spare part tersebut, yang otomatis juga harganya sama lah dengan yang ada di dealer. Jadi dealer susah untuk ngambil keuntungan lebih banyak karena memang Yamaha menyediakan katalog Yamaha dengan beserta harganya gitu guys. Jadi harganya murah banget untuk kelas 250 cc dibanding dengan 2 kompetitor yang lain seperti geng sayap atau geng hijau ya. Contoh ya, untuk blok seher misalnya teman-teman, kita misalnya sampai turun mesin karena bloknya baret harus ganti misalnya, itu adalah misal contoh nih ya, R25 itu untuk blok setnya ya, bloknya itu harganya 600 ribuan guys. Bayangkan 250 cc bloknya harganya cuma 600 ribuan. Sehernya juga nggak jauh. Jadi untuk blok seher set itu sekitar 1,2 juta. Sedangkan kompetitornya geng sayap misalnya contoh, itu harganya hampir sudah 1,6an. Itu baru bloknya saja. Kalau sama sehernya tentunya akan menjadi lebih mahal ya. Sekitar 2,6an lah gitu ya.
berapa tuh, 3,2 lah, karena ya sekitar itulah mungkin. Yang paling murah itu geng hijau guys. Untuk geng hijau itu bloknya saja, bloknya tuh ini belum sampai kepada sehernya, itu harganya itu 4,5 ya, kalau nggak salah 4, yang jelas lebih dari 4 juta rupiah ya. Itu baru bloknya saja guys, belum ada sehernya. Oke, subhanallah. Jadi saya memilih R25 ini karena spare partnya yang sangat murah sekali dibanding dua kompetitornya, termasuk di zaman 2023 ini. Kemudian kelebihan yang berikutnya adalah kaki-kaki yang simple ya. Jadi kaki-kaki R25 ini simple banget guys. Jadi yang depan masih pakai teleskopik, yang belakang tidak memakai rolling ya. Nah, kenapa dibilang simple? Karena kalau kita melihat motor-motor zaman sekarang kan udah pakai upside down ya, termasuk R25 yang new itu pakainya upside down. Nah, keuntungannya bagi kita yang masih pakai teleskopik yang kayak motor-motor bebek itu ya, sok yang tabungnya di bawah, itu kalau kita terjadi kerusakan itu bisa dibawa ke bengkel terdekat, bengkel biasa nih ya. Kemudian sealnya, seal R25 itu bisa tukeran dengan punyanya Yamaha Bison guys ya. Luar biasa kan, bisa dengan yang 150 cc gitu loh. Kemudian untuk yang belakang, suspensi belakang atau kaki-kaki belakang itu simbolnya adalah dia tidak menggunakan rolling, sehingga shockbreakernya nggak terlalu panjang dan menekan biaya belinya ya. Jadi kalau shockbreaker belakang punya R25 original itu sekitar 1,4 guys ya, itu tergolong murah untuk kelas 250 cc, bahkan paling murah ya. Jadi wah, pokoknya enak banget lah kalau R25 nya. Kalau punya R25 ya, karena apa ya, itu karena harganya murah, spare partnya itu simple banget, nggak pakai rolling ya. Jadi ya, jadi biayanya lebih murah lah gitu kan. Oke, kemudian yang lain, kelebihan yang lain adalah ergonominya guys. Ergonomi atau posisi duduk ya. Posisi duduk R25 itu sampai yang new itu dia masih pakai atau mengusung tema sport touring, sehingga dia tidak capek, tidak terlalu nunduk. Walaupun sebenarnya dibikin nunduk juga nggak apa-apa ya, karena di sebelah sininya itu sangat support untuk ditundukin, dibikin underyoke gitu kan ya. Dia masih mengusung tema sport touring, yang touringnya dihilangin tinggal di underyokein ya, sehingga kalau masih standar R25 nya dia masih enak dibawa jarak jauh karena tidak bikin capek, tangannya nggak sakit lah ya. Kalau saya sekarang udah sangat nunduk ini, ya nunduk banget lah, karena udah diturunin banget ini. Itu ergonomis R25 old, bahkan new juga sama di tahun 2003 ini. Yang lain sudah mengusung sport ya, full sport. R25 Yamaha juga sudah mengusung sport sih sebenarnya, tapi dia jatuh di R15 nya ya, R15 V3 sama V4 atau R15M itu. Kemudian kelebihan yang berikutnya adalah dia masih pakai rangka ya, rangka yang sama dengan R25 yang new ya, sehingga bisa save firing lah pokoknya. Jadi firingnya yang misalnya orang-orang pada apa namanya tuh, orang-orang pada pengen ganti firing yang punya yang new, maka bisa lah tuker-tukeran lah ya dengan yang new, karena rangkanya juga masih menggunakan rangka yang sama. Kemudian kelebihan berikutnya ya di R25 ini adalah bodinya guys, daya tarik bodinya. Jadi bentuk atau bodinya ini dia sangat futuristik karena lancip-lancip. Berbeda dengan yang new, dia lebih bulat ya, lebih ke MotoGP, lebih ramping juga. Dia
kalau yang old ini lebih banyak disukai pengguna R25. Bahkan saya sendiri di sini di Banyumas Purwokerto Cilacap itu sangat jarang, bahkan mungkin terbilang belum pernah saya lihat itu R25 yang new itu belum pernah di sini. Jadi masih banyak diminati yang lama karena memang karena lancip-lancip jadi kan akhirnya tidak lekang oleh zaman ya. Jadi mau di tahun berapapun R25 yang old ini akan masih terlihat enak gitu. Itu dan indah ya, futuristik lah pokoknya. Kemudian yang berikutnya dimensinya nggak terlalu lebar guys, nggak terlalu gede ya. Kalau geng hijau itu kan gede banget ya. Kalau geng sayap itu dia kalau dinaikin orang gede kayak kelihatan kecil banget ya. Kalau R25 ini pas, semua porsi itu bentuk badan itu dia masuk. Yang kecil yang nggak kelihatan kecil banget, yang gede juga nggak kelihatan kecil banget ya. Jadi sangat-sangat ini ya, sangat-sangat worth it banget lah R25 ini untuk bentuknya, dimensinya nggak terlalu gede juga nggak terlalu kecil. Nah itu adalah kelebihan R25 ya guys, kelebihan R25. Nah sekarang kita bicara tentang kelemahannya nih. Kelemahannya memang termasuknya kalau disebutin satu-satu banyak guys ya. Kelemahannya banyak kalau dibanding dengan motor-motor zaman sekarang ya. Tapi sebenarnya kelemahan yang nanti saya sebutkan ini bisa ditutupi dengan kelebihan yang tadi sudah saya sebutkan juga. Yang pertama, kekurangannya adalah ini yang paling utama nih ya. Yang paling utama adalah di bagian kelistrikan. Di bagian kelistrikan ini R25 sangat rentan di bagian kelistrikan, terutama di bagian pengisian daya atau regulator apa ya, atau kita sering sebut yaitu kiprok ya. R25 itu rentang banget di kiproknya karena memang panas ya, baik itu kiproknya cepat aus, soketnya pada meleleh ya kan karena kepanasan ya kan, dan itu sudah menjadi penyakit bawaan air ya. Sampai yang new mungkin masih sama ya, masih ada bawaan air seperti itu. Dan saya sendiri sudah bikin videonya untuk mengantisipasi hal tersebut. Silahkan bisa diklik di pojok kanan itu, ada linknya untuk mengantisipasi agar kiprok R25 itu bisa awet ya guys. Itu adalah kelemahan, sehingga orang-orang yang punya R25 itu tidak disarankan untuk memodifikasi kelistrikannya. Misalnya pasang lampu variasi yang tidak jelas misalnya, itu akan bikin kiproknya cepat jebol. Tapi semoga dengan cara yang saya bikin tadi, yang ada di linknya di sebelah kanan atas itu bisa mengobati lah hal tersebut. Penyakit bawaannya bisa diobati, sehingga kita bisa pasang variasi-variasi yang mungkin kita inginkan gitu. Kemudian kekurangan yang berikutnya ya, itu adalah kaki-kaki juga guys. Jadi di sisi lain daripada simpelnya kaki-kaki R25 ya, simpel banget, itu juga mengandung sisi negatif ya, mengandung sisi negatif. Jadi R25 ini karena dia pakai teleskopik ya, lookingnya jadi nggak kurang bagus untuk kelas R25 zaman sekarang nih. Karena R25 zaman sekarang rata-rata sudah pakai upside down ya, sudah pakai upside down. Sedangkan R25 masih pakai teleskopik yang dia tentunya akan rawan limbung ya deh guys. Jadi kalau R25 itu kalau masih pakai teleskopik masih butuh stabilizer di antara bottomnya, biar bottomnya ketika kena guncangan dia bisa bergerak bersama kanan dan kiri. Itu yang pertama, masalah kelemahan kaki-kaki ya. Kemudian yang kedua, di kaki-kakinya itu karena yang belakang juga nggak pakai arm rolling, itu mengakibatkan getaran yang dihasilkan oleh gesekan ban di ban belakang itu, dia akan bisa terasa langsung di jok pengendaranya ya. Jadi karena nggak pakai rolling, getarannya itu terasa banget di tempat duduk ya. Berbeda dengan motor-motor zaman sekarang yang dia menggunakan rolling, dia getarannya yang dihasilkan oleh ban itu sudah teredam, minimal sudah berkurang, teredam oleh
linknya itu yang ada di arm ya. Jadi itulah kekurangan daripada R25 yang ini, karena dia armnya tidak menggunakan prolink sehingga getarannya sangat terasa di jok ya. Dan juga kalau buat nikung tentunya karena getarannya terasa di itu jadi kurang lelep ya, kurang antep ya. Jadi rada-rada gimana gitu buat nikung, tapi sih tetap enak aja sih sebenarnya. Kemudian kekurangan yang berikutnya adalah di bagian pengereman guys ya. R25 itu sejak lahir itu pengeremannya dibanding kompetitornya itu termasuknya tidak terlalu bagus ya. Saya tidak ngomong jelek, tapi tidak terlalu bagus. Jadi kurang dibanding yang lain. Geng hijau sama geng sayap itu R25 itu pakemnya itu paling tidak bagus. Gimana ya, paling rendah lah kepakemannya ya. Maka kalian bagi yang sudah R25 yang suka speeding, karena kalau speeding itu kan nggak melulu mikirin kecepatan, tetapi juga harus mikir gimana cara berhentiin motornya gitu ya, yaitu dengan di pengeremannya itu, yaitu bisa ganti dengan kaliper dan kabel atau selang rem yang variasi ya, atau punya CBR juga bisa deh. Nah, itu bagus juga. Itu bagian pengereman. Kalau rem belakang nggak terlalu vital, jadi nggak terlalu minus ya. Yang depan terutama. Kemudian kekurangan yang lain dari R25 ini adalah visor guys ya. Visornya itu untuk kelas 250 cc itu terlalu kecil sih menurut saya itu. Jadi sih harusnya lebih gede sih. Dengan kompetitornya itu harus lebih gede sih harusnya. Maka teman-teman yang punya R25 itu biasanya pakai topeng R15 V3 buat gedein visornya di sini gitu. Itu kebanyakannya ya, kebanyakan teman-teman yang punya R25 ya pakai visor atau topeng R15 V3 biar lebih gede, lebih lebih datar ke sana. Kemudian tangkinya kecil. Kekurangan berikutnya adalah tangkinya kecil. Tangki R25 itu hanya muat 14 liter guys ya, 14 liter. Sedangkan kompetitornya bisa sampai 17 liter. Ini menjadi nilai tersendiri. Sehingga kalau jarak jauh bisa bolak-balik ngisi ini ya R25 ini. Kemudian berikutnya untuk kelemahannya itu ada di bagian ini guys, kunci nih, kunci ya ini. Jadi kalau zaman sekarang mungkin ada yang sudah pakai remote, kemudian ada pengaman tambahan, tapi R25 tidak ada pengaman di bagian kunci. Jadi ini harus kita sendiri yang membuat kunci ganda, yaitu harus nambahin gembok di bagian cakram ya, biar memperlambat pencurian. Kalau pencurian tentunya lebih pintar ya untuk hal itu. Itu di bagian kunci. Kemudian yang lebih minus lagi yaitu di bagian ini guys, bohlam ya, bohlam lampu R25 itu dia masih pakai balon atau bohlam itu ya, lampunya masih pakai lampu bohlam yang pakai tabung itu. Jadi masih kuning lah kalau misalnya nyala di malam hari itu kuning warnanya ya, kuning gimana gitu ya, putih kecoklatan gitu loh. Kalau zaman sekarang kan pada pakai LED semua kan. Kalau R25 ini itu sih yang old itu minusnya karena masih pakai bohlam, dan bohlamnya itu lumayan guys harganya guys ya. Harganya lumayan. Kalau harganya cuma 20.000 sih nggak apa-apa. Ini harganya wah ratusan ribu guys ya. Itu minusnya daripada R25 ini. Ya tapi untuk semua minus yang saya sampaikan di atas itu semuanya sudah bisa terbayarkan dari kelebihan yang tadi saya sebutkan. Dari minus-minus yang tadi itu sebenarnya tidak terlalu vital, sehingga tidak terlalu menghalangi bagi kita yang ingin mempersunting R25 untuk menjadikan kuda besi kita di kelas 250 cc ya. Saya rasa kelebihan yang tadi saya sebutkan itu sudah sangat cukup untuk membuat menjadikan alasan bagi kita itu untuk meminang R25. Begitu guys. Jadi saya nyaman banget dengan R25 karena ya tenang lah ya. Tenangnya gitu karena spare partnya itu murah-murah ya kan.
Itu yang membuat kita itu tenang, karena tentunya motor itu kalau dipakai suatu hari nanti juga pasti akan rusak guys ya. Suatu hari pasti akan rusak. Motor ini juga sama, suatu hari juga pasti akan rusak. Tetapi gimana caranya dan pinter-pinternya kita milih motor di saat itu terjadi, kerusakan itu terjadi, kita tidak harus mengeluarkan banyak duit ya untuk memperbaiki motor tersebut, karena contoh spare partnya murah gitu kan ya. Oke guys, itu saja. Ini Aki. Oke guys, itu saja dari Bapak-bapak racing berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan R25 di tahun 2023 ini yang membuat R25 ini masih worth it sekali untuk dimiliki guys. Oke, itu saja dari Bapak-bapak racing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.